sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Saddam. Di sini Ayah Saddam akan meliput kembali adanya pertemuan seorang ahli spiritual dengan penunggu kali. Tak lupa pula semua kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah doa kita. Semoga para YouTuber senior maupun yang pemula, termasuk awak media dan para pemirsa, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan nama channelnya masing-masing, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, yang sehat tetap diberi kekuatan dan kesabaran. Begitu pula yang sakit, yang menerima nikmat juga diberi kesabaran dan nikmat itu. Mudah-mudahan sehat semuanya. Tetap kita semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Semoga hajat kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya antara seorang ahli spiritual bertemu si penunggu kali. Siapakah si penunggu kali tersebut? Saat itu jam menunjukkan 9:30, katakanlah jam 21:30 waktu Indonesia belahan barat. Saat itu seorang ahli spiritual beberapa bulan telah memberikan satu pengalaman bertemu dengan penunggu kali. Lantas seorang Ayah Saddam menelusuri jejak seorang ahli spiritual. Disitulah setelah alhasil wawancara dengan beliau, alhasil adalah bahwasanya pada saat itu seorang ahli spiritual memang kebetulan sedang berjalan, kebetulan sedang ada hajat di mana adanya dekat kali. Beliau selalu melewati kali yang beliau lewati. Yang punya hajat kebetulan rumahnya tidak jauh dari kali. Setelah seorang ahli spiritual turun dari kendaraannya, yaitu omprengan, saat itu memang sepi sekali, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pada saat turun dari omprengan, baru beberapa langkah, ada bisikan dari sisi telinga kiri bahwasanya seorang ahli spiritual sudah memahami. Biasanya sesuatu bisikan dari telinga kiri adalah hal-hal negatif. Lantas tetap seorang ahli spiritual berhenti sejenak menyapa suara yang didapat di telinga kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga sampai 3 kali seorang ahli spiritual mengucapkan salam, tidak dijawab. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, "Hai, siapa yang bicara di telinga kiri saya? Wujudkan diri kamu di depan saya. Saya ada urusan yang lebih penting daripada Anda. Kenapa Anda menganggap saya sedang berjalan?" Tiba-tiba suara itu nongol. Ternyata berwujud makhluk hitam tinggi besar. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan pembicaraannya. "Itukah Anda yang baru saja berbicara di telinga saya?" Sambil tertawa si makhluk itu mengatakan, "Betul. Ada apa? Ada apa? Saya tidak ada urusan dengan Anda," kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas si makhluk itu sambil tertawa mengatakan,
Hei manusia, saya hanya sekedar kepingin tahu siapa Anda, mau kemana, kenapa buru-buru. Saya katakan, ada urusan yang lebih penting daripada saya berhadapan dengan kamu, kata seorang ahli spiritual. Lagi-lagi si makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Begini manusia, saya tinggal gak jauh dari sini. No, lihat, sambil menunjukkan tangannya ke arah kali, di mana ada di pinggir kali ada salah satu pohon, di mana makhluk gaib itu bersemayam. Disitulah. Apa maksud Anda menunjukkan di mana Anda tinggal? Saya tidak butuh, kata seorang ahli spiritual. Hei manusia, jangan sombong. Saya hanya ingin bicara dengan Anda. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, sekarang gini aja. Kalau memang Anda butuh saya ingin berbicara, simpel saja. Ada urusan apa? Buat saya waktu adalah uang. Time is money. Silakan bicara, kata seorang ahli spiritual dengan lugasnya mengatakan demikian. Lantas lagi-lagi si jin itu bertele-tele, tertawa terbahak-bahak, melanjutkan pembicaraannya. Oh, manusia hebat. Anda ternyata banyak dibutuhkan orang lain ya. Karena Anda sampai-sampai tergesa-gesa karena sibuk dibutuhkan orang lain. Saya hanya ingin mengajak bicara dengan Anda, bahwasanya saya butuh teman untuk berbicara, bahwasanya kalau memang Anda mau, silakan datang ke pohon itu, di mana dekat kali, disitulah saya bersemayam. Sekarang begini saja, supaya saya tidak terlalu panjang waktu, silakan Anda kembali ke tempat di mana kamu asalnya, katanya di pohon itu. Nanti saya kembali lagi, saya akan mampir. Tunggulah, kata si ahli spiritual mengatakan demikian. Karena saya waktunya sempit, saya sangat penting banget hal ini. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah dikejutkan dengan adanya timbukan dari si jin raksasa tersebut dengan ilalang yang sudah diikat oleh si jin raksasa tersebut. Tapi seorang ahli spiritual tidak bodoh, karena sudah cukup pengalaman dengan adanya hal-hal seperti itu. Tidak kalah gesit begitu ilalang yang sudah terikat dilemparkan ke seorang ahli spiritual. Seorang ahli spiritual sudah gesit membalik, menendangnya, di mana adanya makhluk gaib tadi melemparkan, kembalikan kelemparan itu menjadi berubah panas. Tepat sekali di kepalanya si makhluk gaib tersebut. Dia teriak histeris, waduh, sakit, panas. Apaan ini? Ini kan timbukan dari saya, kenapa kembali ke saya berubah jadi panas? Kata si makhluk raksasa mengatakan demikian. Makhluk gaib, lo mesti tahu diri ya. Baru saja saya katakan, saya akan beri kesempatan kepada kamu untuk bertemu. Kalau ingin nyantai ngobrol, saya ada yang lebih penting untuk mempercepat waktu. Setelah saya selesai dari sana, saya akan temui kamu. Kenapa Anda malah menipu saya? Berarti Anda menantang saya. Belum apa-apa, itu ilalang yang diikat kamu lempar kembali ke kamu, malah kamu kesakitan. Itu namanya senjata makan tuan. Manusia, ternyata kamu punya nyali, punya bisa ya. Padahal ini hanya ilalang yang saya ikat, saya lempar, malah bisa berubah jadi panas. Kata seorang ahli spiritual mengatakan, itu belum seberapa, silahkan kamu mau timbuk pakai apapun.
timbuk lagi, berarti kamu mau bunuh diri. Silakan. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan perjalanannya sambil mengawasi si makhluk raksasa yang baru saja menipu. Betul juga, begitu berapa langkah kemudian si makhluk itu tidak jera melemparkan lagi, tapi bukan dengan ikatan ilalang, tapi dengan kayu yang ada di mana dekat kali, kayu yang sudah terpotong besar, dilemparkan ke arah ahli spiritual. Seorang ahli spiritual hanya melemparkan tasbih. Tasbih itu berubah menjadi besar, berubah menjadi api, mendorong kayu cabai yang dilemparkan oleh makhluk gaib itu, kembalikan kepada makhluk gaib itu. Langsung terjungkir makhluk gaib itu, teriak kepanasan, waduh sakit ini, berat banget ini, apaan ini? Kamu tidak jera juga ya. Baru saja saya katakan, sekali lempar lagi sama saja kamu ingin menyakiti diri sendiri. Apapun jenisnya, yang saya katakan adalah senjata makan tuan. Apapun yang kamu lempar akan kembali kepada badanmu sendiri. Itu perbuatan kamu sendiri. Lihat, itu cabang pohon yang kau lempar. Kenapa kamu merasa kesakitan? Bukankah kamu yang melempar? Itu namanya kamu menyakiti diri sendiri. Cabang itu tidak mampu menyentuh saya, malah kembali kepada kamu yang melempar. Kamu tidak ada apa-apanya, jangan macam-macam dengan manusia, kata si ahli spiritual. Saya bicara serius. Ini sudah 2 kali. Sekali lagi kalau kamu macam-macam, saya lenyapkan kamu dari hadapan saya. Begitu seorang ahli spiritual berjalan kembali, melanjutkan perjalanannya. Betul juga, ternyata yang melempar adalah anak buahnya si jin tersebut. Dua makhluk tersebut hadir di hadapannya, menghalangi perjalanannya. Apalagi nih, kata seorang ahli spiritual, kalian tidak bedanya dengan dia. Siapakah kalian? Saya dan teman saya adalah anak buah Raja Jin yang baru saja Anda temui, kata si 2 makhluk gaib mengatakan demikian. Lantas apa tujuan kalian menghalangi perjalanan saya? Sebelum Anda melanjutkan perjalanan, hadapi kami. Lantas seorang ahli spiritual dengan santai dan lugasnya mengatakan, hei, dengarkan baik-baik. Kamu mengatakan yang baru saja adalah rajanya kalian. Rajanya kalian ini tidak ada apa-apanya, apalagi kalian. Mau apa kalian? Kalian menantang saya, katanya, suruh menghadapi kalian. Ini saya sudah di hadapan Anda. Silakan. Apa yang kalian bisa? Tiba-tiba mereka, entah apa yang diambilnya, dilemparkan. Ternyata kumpalan-kumpalan batu yang dia pegang, batu-batu kecil dibikin bulat, dicampur dengan tanah liat, jadi bentuknya seperti bola, dilemparkan seorang ahli spiritual. Seorang ahli spiritual kembali lagi melemparkan tasbihnya. Kembalilah batu-batu yang sudah dikepal-kepal bercampur dengan tanah liat, kembali lagi kepada makhluk itu. Mereka kesakitan, lenyaplah sudah. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan kembali perjalanannya. Tiba-tiba mereka masih tertawa lagi. Di belakang semakin banyak bersamaan dengan rajanya jin. Woi manusia, saya tunggu loh, kata si rajanya bersama anak buahnya mengatakan yang sama. Lantas setelah selesai, seorang ahli spiritual mengeruqyah
tersebut. Kembalilah seperti apa yang dijanjikan, bahwasanya seorang wali spiritual ingin menemui rajanya jin. Ternyata mereka sudah menunggu adanya seorang wali spiritual sudah hadir di dekat kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para dedemin, keluarlah kalian semua. Saya hadir di sini. Kalian mau apa? Kalian sudah menyerah sebetulnya, sudah tidak ada apa-apanya. Kenapa kalian tetap masih ngeyel, ingin ngerjain saya, kata seorang ahli spiritual. Tiba-tiba mereka hadir banyak sekali, ribuan. Ada yang jalanan, ada yang di kali, ada yang di pinggir kali, ada yang di pohon. Saya ingin bertemu dengan rajanya, kata si ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba rajanya tampil. Inilah saya. Kenapa? Saya ucapannya terpenuhi. Setelah saya silaturahmi dengan orang lain, saya hadir kemari. Mau apa kalian? Maunya apa? Kata seorang ahli spiritual. Mereka dengan rame-rame ribuan jin tertawa sehingga suara sampai kencang sekali. Lantas dilanjutkan, salah satu jin, anak buahnya Raja Jin, mengatakan, "Hei manusia, apakah kamu punya nyali hadapi saya? Apalagi semua ada di sini ribuan jin. Apakah Anda berani?" Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, jangan macam-macam. Kamu tidak tahu baru saja. Tuh tanya sama rajanya kalian. Yang berdua sudah lenyap, muncul lagi. Kalian yang gak punya nyali, tidak ada apa-apanya, tapi tetap aja masih mengganggu saya. Maunya apa? Apa perlu saya lenyapkan sekarang juga? Saya bakar, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas si Raja Jin melanjutkan pembicaraan. Begini Pak, saya kan di sini merasa terganggu. Banyak orang tuh yang nyari ikan tuh di kali. Lagi-lagi ada yang naik di pohon ini. Gue kesal. Untungnya mereka gak usah kerjain. Tolong mereka jangan biarkan di lingkungan sini, kata si Raja Jin. Lantas sambil senyum seorang ahli spiritual mengatakan, bagus dong, kalian yang tidak pantas di situ. Dunia nyata ini adalah yang pantas menikmati adalah manusia, bukan seperti kalian. Yang pantas pergi adalah kalian, bukan di situ tempatnya. Akhirnya si Raja Jin makin marah bersama anak buahnya. Mereka langsung melempar batu satu sama lain, ribuan jin. Bayangin saja, ke satu orang ahli spiritual. Seorang ahli spiritual mengeluarkan tasbihnya lagi seperti punya nyawa. Dia meliuk-liuk menangani timbukan mereka tidak akan pernah mengenal dia. Menyatu ke satu titik di mana ada tasbih. Mereka sampai kecapean. Lantas bahkan batu yang dilemparkan kembali kepada mereka. Mereka teriak-teriak, "Woi, kenapa batu saya malah kembali ke saya? Saya yang kena." Timbukan yang terakhir sengaja seorang ahli spiritual karena sudah cukup capek ingin mengembalikan dia ke tempat semula, bukan di mana adanya di kali yang ada pohon itu. Lantas begitu mereka memberikan timbukan yang terakhir, lemparkan kembali tasbih itu dengan niat melenyapkan mereka. Disitulah saudara hasil kupasan yang kami dapatkan dari seorang ahli spiritual beberapa tahun yang lalu. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.